Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeremy Chandra Bakti Sitanggang dengan NIM C1B023062. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis dan menilai kinerja. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Sri Rosita sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi ini, yang dimana yang pertama itu pengertian analisis kinerja adalah proses mengevaluasi aktivitas kerja dan hasil yang dicapai karyawan terhadap target yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses formal dan sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap organisasi. Tujuan dari penilaian kinerja ialah yang pertama itu menilai pencapaian target kerja individu. Yang kedua, memberikan umpan balik untuk pengembangan karyawan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir itu dasar pengambilan keputusan terkait promosi, kompensasi atau pemutusan hubungan kerja. Adapun proses penilaian kinerja ini ialah yang pertama itu menetapkan standar kinerja, yang kedua mengkomunikasikan harapan kerja kepada karyawan, yang ketiga mengukur pencapaian kinerja, yang keempat membandingkan hasil aktual dengan standar, yang kelima memberikan umpan balik, dan yang terakhir tindakan lanjut atau coaching, pelatihan atau koreksi. Kemudian indikator kinerja utama. Yang pertama itu produktivitas, yang dimana jumlah output yang dihasilkan dalam periode tertentu. Yang kedua, kualitas kerja, tingkat kesalahan keluhan pelanggan atau standar mutu yang dipenuhi. Yang ketiga, ketepatan waktu atau timelines, kemampuan menyelesaikan tugas sesuai deadline atau jadwal. Yang keempat, efisiensi, perbandingan antara hasil kerja dan sumber daya yang digunakan atau waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian inisiatif dan tanggung jawab, seberapa aktif karyawan mengambil peran menyelesaikan masalah dan menjalankan tugas tanpa pengawasan langsung. Kemudian tantangan dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu subjektivitas penilai. Penilaian bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi, suka atau tidak suka, bukan berdasarkan fakta. Ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak adil. Yang kedua itu kurangnya standar yang jelas. Jika standar kinerja tidak didefinisikan secara spesifik dan terukur, maka penilai dan karyawan bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap ekspektasi kerja. Yang ketiga itu kurangnya data objektif, yang dimana penilaian yang tidak didukung data atau bukti kinerja atau seperti laporan hasil kerja atau KPI berisiko tidak akurat. Dan yang terakhir ada konflik kepentingan, yang dimana atasan bisa merasa tidak nyaman menilai bawahannya secara objektif karena hubungan pribadi atau profesional. Kemudian strategi meningkatkan efektivitas penilaian. Yang pertama itu menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua memberikan pelatihan kepada atasan atau penilai. Yang ketiga melibatkan karyawan dalam proses penilaian, dan yang terakhir menggunakan sistem berbasis teknologi. Kemudian kesimpulan pada materi ini ialah analisis dan penilaian kinerja merupakan bagian penting dari manajemen kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi karyawan secara objektif. Proses ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Agar efektif, penilaian kinerja harus dilakukan secara sistematis, adil, dan berbasis data yang akurat. Mungkin begitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.